Di sini gue akan breakdown strategi step by step gimana caranya kalian bisa dapetin 1 miliar pertama dari kripto, karena gue lihat ini adalah opportunity yang gue lihat sama seperti tahun 2020, dimana di 2023 ini, 2024 ini adalah kesempatan kita untuk bikin kekayaan yang kalian nggak pernah akan bisa lihat. Mungkin udah banyak banget ya dari video gue yang selalu bilang bahwa krisis itu adalah kesempatan. Begitu ada krisis kita harus siap untuk take action, dan mungkin kalian udah ada yang nonton video gue juga sebelumnya, dimana di tahun 2020 kemarin itu gue berhasil mendapatkan pribadi 1 miliar sendiri dari saham. Nah, buat kalian yang belum punya 1 miliar, ini menurut gue justru adalah kesempatan yang terbaik. Dalam beberapa minggu belakangan, kita lihat banyak banget ya berita dari Wall Street Journal, dari misalnya Bloomberg ya. Ekonom-ekonom di sana bilang bahkan 70% kemungkinan resesi di tahun 2023. Tenang, tapi di sini gue bukan bikin video buat nakut-nakutin kalian bahwa 2023 bakal kebakaran, bakal resesi dan bakal kiamat. Enggak. Tapi di sini gue akan kasih kalian step by step secara konkret gimana caranya justru memanfaatkan resesi ini. Ini bukan cuma sekedar nakut-nakutin, karena konsensus dari ekonom sendiri udah bilang bahwa akan terjadi kemungkinan resesi. Nah, gue percaya hal yang gue replikain tahun 2020, di mana gue cash out, ya kan, gue cash out di awal Januari dan gue hajar semua di Maret di saham waktu itu adalah hal yang bisa gue replikain. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa gue bikin video ini di kripto bukan di saham? Karena gini, kalau di saham kemarin dari pengalaman gue bisa mendapatkan keuntungan yang ya dibilang kecil juga enggak, lumayan beberapa kali lipat. Tapi kripto ini menurut gue bisa naik 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 8 kali lipat. Nah, mungkin saham itu turunnya nggak akan terlalu signifikan. Kenapa? Karena IHSG sekarang masih 6.700. Itu bahkan cuma paling nanti drop mungkin mentok-mentok 5.000 ketika krisis. Tapi kalau di kripto, ini turun dari all time high-nya udah mau mendekati 80%. Jadi kalau naiknya itu bisa 4 kali, bisa 5 kali lipat lebih tinggi dibanding di saham. That's why bikin 1 miliar pertama itu lebih gampang di kripto dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan, apakah market timing mungkin? Kan banyak bilang, gue juga pribadi sendiri selalu bilang bahwa time in the market is better dan coba untuk timing the market. Tapi kita lihat Howard Marks baru keluarin memo tentang gimana caranya kita bisa belajar dalam sejarah dari tahun 1971-nya Paul Volcker sampai sekarang. Semua sejarah itu biasanya berulang. Dan kalau dibilang gak ada yang bisa market timing, kita tahu bahwa banyak banget bilioner di dunia, hedge fund manager yang super kaya dari market timing. Contohnya, Bill Ackman waktu COVID, ya kan, dia beli credit default swaps. Itu mirip seperti kalau dulu itu dibelinya Michael Burry pas tahun 2008. Tapi itu yang dibelinya adalah CDS-nya mortgage ya. Tapi ini beda yang dibeli sama Bill Ackman. Dia mengubah 27 million US dollar jadi sekitar 2 billion US dollar, yaitu 100 kali lipat. Nah, itu apa kalau bukan market timing? Kalian bisa sebenarnya timing the market, dan gue udah lakuin sendiri waktu pas COVID kemarin dan sudah terbukti bahwa itu bisa. Nah, tapi pertanyaan apakah pasti 100% benar? Enggak juga. Tapi kita bisa lihat lah, kita bisa cocok-cocokin dari semua kondisi makroekonomi ini jadi kayak main puzzle. Jadi kita cocokin antara piece of puzzle-nya untuk mencapai sebuah pemikiran konsensus. Apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita akan lakukan dari data dan informasi yang disajikan. Nah, ini a point of view gue ya. Jadi kan prediksi gue ya di video sebelumnya gue ada yang bilang bahwa sebelum tanggal 14, videonya gue keluarin tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 14 itu akan naik 0,5 dan terjadi bener prediksi gue. Ini prediksi gue selanjutnya ya. Ini akan terus naik at least 100 basis points lagi sampai di Maret 2023. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita lihat misalnya saham dan interest rate. Jadi simpel gini. Kalau suku bunga naik, orang pasti lari dari aset-aset yang risky, contohnya seperti saham dan kripto. Jadi ketika Fed naikin suku bunga tinggi, saham pasti akan turun. Itu memang udah hukum alam. Mungkin ada yang pernah turunnya barengan, yaitu tahun 2008, tapi itu anomali. Tapi sejarah equity dan federal funds rate itu selalu kayak gitu. Suku bunga naik, saham dan kripto itu pasti akan turun. Jadi kalau prediksi gue naik 100 basis points by Maret, ya pasti saham akan turun another 10 to 15% lagi. Jadi simpelnya kalau gue mau jelasin konsepnya interest rate the Feds, jadi kalian yang perlu kalian ingat cuma dua, hawkish dan dovish. Maksudnya apa? Kalau dia lagi naikin interest rate tinggi, dia lagi kontraksi balance sheet ya, dia tarik peredaran uang, itu namanya hawkish. Nah, tapi kalau dia akan berubah ke dovish, di mana dia mulai turun ini, karena suku bunga tuh nggak bisa dinaikin terus-terusan. Pasti ada suatu titik di mana dia harus turunin suku bunga, dan ini jadi dovish. Nah, ini dia mulai nih melakukan yang kayak zaman dulu pas COVID 2021, print uang ya kan, udah nggak narik lagi dari peredaran, tapi dia mulai print uang. Nah, itu akan terjadi apa? Orang akan lariin uangnya itu ke dalam aset-aset yang risky. Jadi ini bisa dibilangnya Goldilocks dan juga reflation. Orang akan beli aset-aset yang risky dan ini akan dipump terus naik ke atas. Nah, intinya adalah apa? Kan kita tahu ya, ada hawkish, ada dovish. Pertanyaannya, kapan dia pivot? Ya, jadi ini yang pertanyaan yang semua orang cari. Kapan berubah nih dari dia naikin suku bunga, kontraksi balance sheet, ke akhirnya dia lebih luasin nih, lebih easing, dia lebih turunin suku bunga. Jadi kalau dia naikin terus, itu market akan crash terus. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya terlalu tinggi suku bunganya, akan terjadi the Great Depression kayak 1930. Dan kita semua nggak ada yang mau itu, dan Federal Reserve juga nggak mau itu. Jadi at one point dia pasti akan mulai turunin lagi. Kan gue bilang Maret dia akan masih naikin sampai 100 basis points. Pertanyaan kapan dia akan turunin? Ini pandangan pribadi gue dan prediksi gue adalah di akhir 2024. Karena tiap kali dinaikin suku bunga, kayak misalnya tanggal 14 kemarin Desember dia naikin suku bunga, itu biasa ada terjadi lag di market ya. Jadi market tuh pasti
pasti ketinggalan. Kita nggak akan ngerasain dampaknya secara langsung, tapi mungkin 6 bulan, 8 bulan akan baru berasa. Jadi kemungkinan dia akan turunin itu suku bunganya by akhir 2024. Kenapa kita harus peduli? Kita kan mau investasi di kripto. Kenapa kita harus peduli? Karena ada namanya korelasi antara pasar saham equity dengan kripto itu sangat interlink. Kenapa? Karena pemainnya sekarang udah banyak yang sama. Jadi kita harus ngerti nih, kalau Fed ngapain, saham bakal ngapain, dan kalau saham ngapain, kripto akan ngapain. Itu semua ada korelasinya. Nah, kita udah tahu nih, dia akan terus naikin interest rate dan dia akan turunin nanti di akhir 2024. Nah, game plan kita apa? Apa yang kita harus lakukan? Gue pribadi, gue keep cash sebanyak-banyaknya. Jadi gue akan holding cash. Kenapa? Karena sekarang cash is king. Harus simpen cash sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dulu masuk di market, jangan dulu invest di saham, jangan dulu invest di kripto dalam jumlah yang banyak. Keep cash dulu. Karena kita belum lihat nih, gue belum lihat antara Fed ini mau pivot ya. Dia belum mau ganti ke dovish dalam waktu singkat karena dia akan terus naikin dulu sampai at least awal tahun depan. Nah, dan menariknya ya, kita tahu siklus Bitcoin halving kan, di mana reward untuk miner tuh dibagi dua. Ini akan terjadi di April 2024. Kalau tebakan gue bener, dia akan mulai berubah dari hawkish ke dovishnya itu setelah halving. Dan ini secara historical juga sama. Gak akan naik nih harga Bitcoin tuh di halving 2024, gak bakal naik. Gak mungkin di Aprilnya naiknya. Tapi biasa lag dia ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi bakal berbarengan nih siklusnya kripto yang udah terjadi selama beberapa dekade terakhir itu bakal ikut lagi. Jadi dua ya katalisnya. Satu, Fednya pivot, Bitcoinnya halving. Ini kripto bakal terbangnya gila-gilaan. Kalau saham kan cuma Fednya pivot doang terus terbang ya. Kalau kripto itu ada siklus halving ini yang terjadi cuma 4 tahun sekali. Jadi yang gue lihat sekarang, Bitcoin tuh pasti akan turun ke sekitar 12 sampai 13 ribuan dolar. Sedangkan Ethereum itu mungkin masih akan turun sampai 700 atau di angka 800 dolar. Atau mungkin bisa lebih rendah sampai ke 500 dolar. Tapi justru kita berharap akan hal itu. Semoga aset-aset turun supaya kita bisa sikat pas lagi diskon. Ini orang yang masuk ke kripto ya, mereka bingungnya nyari duit pas lagi bull market. Itu orang bodoh. Kalau yang ngerti siklusnya, bull market saatnya kita keluar. Nanti 2025, 2026 kita panen, kita keluar. Cari siklusnya lagi. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kita ngelihat nih. Kita perhatiin marketnya. Cari timing yang tepat untuk kita hajar semua uang kita. Jadi begitu nanti udah turunnya di area beli kita, baru kita masukin. Jadi jangan belinya sekarang. Karena ini masih akan terus turun. Boleh masuk sekarang, tapi jangan masuk semua amunisinya. Masih dicicil-cicil aja. Nah, tapi pertanyaannya kan, inti video ini adalah gimana caranya dengan semua informasi tadi ya, kita lakuin step by step plannya untuk dapetin 1 miliar pertama di kripto. Jadi ini gua akan breakdown semua gimana caranya untuk dapetin 1 miliar pertama. Ini adalah action plan-nya. Kita butuh ya dengan harga sekarang 450 juta di Bitcoin yaitu 0,5 Bitcoin dan 550 juta di Ethereum yaitu 11 Ethereum. Jadi 450 juta itu kalau misalnya gua ekspektasi Bitcoin tadi balik ke 900 juta dan 550 juta Ethereum itu kalau misalnya ekspektasi gua Ethereum itu naik ke 50 juta. Jadi tinggal dibagi aja. Kita butuh 11 Ethereum, kita butuh 0,5 Bitcoin. Nah, dengan harga sekarang kita butuh uang 312 juta untuk mencapai 1 miliar di tahun 2025. Tapi kalau Bitcoin turun ke angka 12.000 dolar ya, yaitu 0,5-nya itu akan cuma 93 juta. Dan Ethereum turun sesuai prediksi gue ke 700, itu akan cuma 10 juta per koin. Jadi kita cuma butuh 110 juta. Kan kita butuh 11 Ethereum tadi. Kita kalau misalnya turun ke 10 juta per koin, kita butuh uang 110 juta. Jadi totalnya 93 juta di Bitcoin dan 110 juta di Ethereum. Jadi angkanya lebih murah kalau kita beli nanti pas turun. Kalau lu belinya sekarang kita butuh 312 juta, tapi kalau kita beli pas turun nanti Bitcoin 12.000 dan Ethereum di 10 juta per koinnya, kita cuma butuh uang 203 juta. Nah, tapi mungkin kalian setelah dengar hitungan ini, kalian bingung, gue ngumpulin 203 juta itu di mana? Gimana caranya dapetin 1 miliar? Orang 203 jutanya itu nggak punya. Nah, kalian kalau dengerin kata-kata gue dari awal, yaitu kapan ini akan terjadi, itu masih lama, masih akhir 2024. Jadi buffer kalian tuh 2 tahun loh. Dari 2022 akhir ini, 2023 awal, setahun tuh sampai mungkin 2024 sampai akhir tahun lagi. Jadi masih ada 23 sampai 24 bulan. Lu tinggal bagi 203 juta kan? Bagi deh tuh ya sama 23 bulan, 24 bulan berapa? Paling 8 jutaan. 8 juta sebulan yang kalian taruh di cash nanti buat dimasukin ke kripto itu bisa ngasilin 1 miliar loh. 8 juta. Nah, kalau kalian ada yang komen lagi, oh nggak bisa cari 8 juta sebulan. Ya, itu udah urusan lu lah itu. Lu coba cari sendiri. Nih gue tanya nih, Alpi, bisa nggak 8 juta sebulan? Bisa nggak? Bisa kan? Jadi kalau nggak bisa cari 8 juta sebulan, udahlah itu nonton video gue yang lain lah, nonton videonya siapa kayak gitu, cari 8 juta ya. Jadi buffernya itu 2 tahun. Gue pribadi, ini plan gue adalah gue kumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk gue hajar nanti. Jadi gue tuh udah pusing sekarang nih untuk nyari duit. Sama dengan kalian harusnya. Jadi jangan pusing cari duit pas Bitcoin 18 juta, oh gue mau beli ikut-ikutan. Itu disikat lo sama market. Tapi cari pas lagi Bitcoin, Bitcoin lagi 200 juta nih, nah, baru sikat. Jangan sikatnya di atas, lo yang disikat nanti ya. Jadi kita cari uang di saat sekarang. Ini gue percaya dalam gue belajarin keluarga-keluarga yang bikin ibaratnya namanya generational wealth ya, kekayaan yang luar biasa gede kayak di zaman Renaissance dulu 800 tahun Medici family itu kontrol Vanderbilt, Andrew Carnegie dari railroad. Gue pelajarin semuanya. Mereka punya satu hal yang sama dari semuanya, yaitu mereka invest uangnya sebagian besarnya bikin kekayaan pertama itu di satu industri dan industri yang growing. Dan gue percaya industri yang growing itu untuk gue pribadi untuk bikin kekayaan generasi itu waktunya adalah di kripto dan sekarang. Jadi ini plan gue pribadi. Gue akan ikutin plan ini, tapi
tapi ya jumlah uang yang berbeda. Gue nggak akan taruh cuma 8 juta gitu, gue akan taruh jauh lebih banyak. Tapi ini plan gue untuk bisa exit nanti di tahun 2026 dengan kekayaan yang gue nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi gue bikin video itu, gue walk the talk, ini yang gue lakuin sendiri. Gue nggak akan coba cari misalnya nanti yang altcoin, nanti ya itu ya. Tapi gue akan sure bets dulu, yang simpel, yang gue tahu pasti bener adalah Bitcoin dan Ethereum. Dan menurut gue harganya bahkan akan lebih ya all time high. Jadi mungkin untuk dapat 1 miliar kalian cuma punya 100 juta, ya 6 juta sebulan tuh bisa sebenarnya. Tapi ini gue pakai bearish case aja, dia nggak sepet hit all time high-nya. Tapi setiap halving sebenarnya selalu di hit all time high-nya. Nah, gue ngerti banget ya, ada yang bilang, oh lu berasa kayak dukun ya lu ya, nggak mungkin terjadi gitu. Ya gue tahu ada namanya Black Swan event ya kan, nanti misalnya nggak tahu lah siapa exchange besar hancur lagi atau apa, terus harga kripto hancur semua, atau tiba-tiba ketemu quantum komputer gitu, pecahin SH256-nya Bitcoin. Ya banyak Black Swan kayak gitu yang gue nggak bisa prediksi, tapi ini adalah hal terbaik yang bisa dilakuin daripada nggak ngapa-ngapain. Sekarang tinggal di kalian ini yang punya mimpi untuk mau dapetin 1 miliar pertama, mau punya uang, ini kesempatannya, cari duit sekarang, invest di kripto. Kalau kalian nggak mau dengerin ini ya terserah. Tapi gue udah buktiin, kalian lihat foto gue 2016 beli Bitcoin ya kan, dan ini gue mau replikain sama lagi 2025 dan 2026. Gue exit, kita party bareng lah semuanya. Ya gitulah plan gue untuk gandain uang gue 5-10 kali lipat dalam the next bull run. Tapi buat kalian ya, kalian mungkin masih bingung gitu kan, ini kripto apaan sih? Lu belajarin dulu dah fundamentalnya. Jadi belajar, ngerti ya, tahu apa yang kalian beli, kripto itu apa, jenisnya apa, cara belinya gimana, belajarin dulu. Dan kalau udah, ikutin step by step yang gue kasih di sini. Jadi ini 1 miliar sebenarnya cuma judul aja. Lu nggak punya uang 100 juta, mau ngumpulin 100 juta, sama hitungnya cuma butuh uang 20 juta gitu kan. Yang gue harap dari video ini adalah, gue bener-bener pengen kalian tuh bisa ikutan jadi kaya nanti di next cycle. Jadi jangan udah nonton video ini, nggak action, nggak ngapa-ngapain, tetap hidup yang sama gitu. Udahlah, gue bukan Mario Teguh, gue nggak mau jadi motivator sini. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Bye-bye.